Halo Sobat Investor. Di tengah harga timah dunia yang lagi naik, PT Timah atau TINS justru buka peluang buat revisi target produksinya di tahun 2025. Awalnya, mereka cuma targetin produksi logam timah 21.500 ton, tapi sekarang ada potensi target ini naik jadi 31.000 ton. Kenapa bisa naik? Karena sekarang, cuaca mulai membaik, dan beberapa masalah hukum terkait lahan tambang mereka mulai kelar satu persatu. Jadi, TINS punya ruang buat meningkatkan produksi timah di tengah harga global yang lagi mendukung. Dan ini penting, karena industri logam seperti timah itu sangat sensitif sama cuaca dan legalitas lahan tambang. Begitu dua masalah ini selesai, potensi ekspansi produksi mereka bakal lebih leluasa, dan ini bisa jadi sinyal menarik buat kamu yang lagi cari potensi cuan dari saham tambang. Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, gak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Tapi sobat, bukan berarti semuanya mulus-mulus aja. Pada kuartal pertama 2025 kemarin, produksi timah TINS sempat turun tajam. Turunnya cukup besar, sekitar 30,8% secara tahunan, jadi hanya 3.095 ton. Penyebab utamanya adalah kondisi cuaca yang mengganggu operasional mereka, terutama di area tambang. Nah, kabar baiknya, manajemen TINS optimis. Mereka percaya produksi akan pulih di semester kedua 2025 ini seiring cuaca yang makin bersahabat dan operasional tambang yang sudah siap gaspol lagi. Jadi, kalau kamu pantau saham TINS, kamu akan lihat bahwa meskipun angka produksi turun di awal tahun, potensi pemulihan di paruh kedua tahun ini bisa jadi katalis positif untuk harga saham mereka ke depan. Karena dalam industri tambang, momentum produksi sangat berpengaruh ke pendapatan dan laba bersih. Apalagi, ketika harga timah global sedang naik, TINS berpotensi memanfaatkan harga tinggi dengan volume produksi yang juga kembali naik. Nah sobat, sekarang kita bahas bagian yang bikin saham TINS makin menarik belakangan ini. Harga timah dunia lagi naik. Harga jual rata-rata timah naik sekitar 20% secara tahunan di kuartal pertama 2025, jadi sekitar 32.495 dolar Amerika per ton. Bahkan, pada bulan April 2025 kemarin, harga di London Metal Exchange sempat nyentuh angka 37.921 dolar Amerika per ton. Ini terjadi karena gangguan pasokan dari negara-negara penghasil timah, seperti Indonesia, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo, yang bikin pasokan global terganggu. Sementara itu, permintaan timah tetap tinggi untuk kebutuhan industri elektronik. Buat TINS, kondisi ini bisa jadi angin segar. Karena meskipun produksi mereka sempat turun di awal tahun, harga jual yang lebih tinggi bisa bantu menahan penurunan pendapatan, bahkan meningkatkan margin keuntungan mereka. Artinya, kalau produksi TINS pulih di semester kedua, mereka bisa jual di harga yang lebih tinggi, yang bisa bantu laba bersih mereka tumbuh lebih baik lagi. Sobat, dengan harga timah yang naik, dan potensi produksi yang pulih, gimana proyeksi cuan PT Timah atau TINS ke depannya? Menurut Sinarma Sekuritas, laba bersih TINS di tahun 2025 bisa tembus 1,2 triliun rupiah, naik sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, Bina Arta Sekuritas memproyeksikan laba bersih TINS bakal di angka 1,13 triliun rupiah. Kuncinya ada di harga jual rata-rata yang lebih tinggi dan perbaikan margin. Dengan harga jual rata-rata yang naik, setiap ton timah yang mereka jual bisa kasih kontribusi lebih besar ke pendapatan dan laba bersih mereka. Apalagi kalau produksi mereka kembali normal di semester kedua 2025. Ini penting, karena di saham sektor tambang, naiknya harga komoditas seringkali jadi pemicu kenaikan harga saham. Jadi kalau kamu tertarik dengan saham tambang, TINS adalah salah satu emiten yang patut dipantau pergerakannya tahun ini. Nah sobat, di balik potensi cuan saham TINS, ada satu hal yang perlu kamu waspadai. Pemerintah Indonesia lagi mengusulkan sistem royalti progresif untuk komoditas timah. Kalau sebelumnya tarif royalti flat di 3%, rencananya akan disesuaikan tergantung harga timah internasional.
Kalau harga timahnya rendah, royaltinya tetap 3%. Tapi kalau harga timahnya naik ke kisaran 20.000 sampai 40.000 dolar per ton, tarif royaltinya bisa naik bertahap jadi 5%, 7,5%, bahkan sampai 10% kalau harga tembus di atas 40.000 dolar per ton. Sistem royalti progresif ini bisa menekan margin keuntungan mereka, terutama ketika harga timah lagi tinggi. Karena saat harga naik, biaya yang harus mereka bayar ke negara juga ikut naik, sehingga potensi pendapatan bersih yang bisa mereka kantongi jadi lebih terbatas. Jadi, walaupun harga timah naik itu kabar baik, kamu juga perlu perhatiin risiko ini dalam analisis investasi kamu. Karena harga tinggi nggak otomatis bikin laba bersih langsung melonjak tanpa hambatan, terutama kalau ada regulasi yang bikin biaya operasional dan pajak meningkat. Jadi sobat, gimana kesimpulan buat saham TINS ini? Secara keseluruhan, banyak analis masih punya pandangan konstruktif terhadap saham PT Timah. Karena tren harga jual rata-rata timah global lagi kuat, dan ada potensi revisi RKAB yang memungkinkan TINS meningkatkan volume ekspor mereka ke depan. Kalau produksi pulih di semester kedua, TINS bisa memanfaatkan harga tinggi untuk jual lebih banyak timah ke pasar global. Dan ini bisa jadi katalis positif buat pendapatan dan laba mereka. Tapi ingat, investasi itu nggak pernah lepas dari risiko. Risiko di saham TINS ini antara lain fluktuasi harga timah yang cukup volatil, kondisi cuaca ekstrim yang bisa menghambat produksi, dan tekanan biaya operasional yang naik. Apalagi dengan potensi royalti progresif yang bisa menekan margin mereka saat harga timah lagi tinggi. Jadi, kalau kamu tertarik masuk ke saham tambang seperti TINS, pastikan kamu pahami dulu kondisi industrinya, pergerakan harga komoditas, dan kondisi operasional perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli. Karena saham tambang punya potensi cuan saat harga komoditas naik, tapi juga punya risiko kalau harga tiba-tiba turun atau produksi terganggu. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Timah saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernah nggak sih sobat bertanya, siapa sebenarnya pemilik saham terbesar dari PT Timah, atau yang kita kenal dengan kode saham TINS? Yap, di balik tambang-tambang raksasa yang membentang, ada sosok kuat yang menguasai panggung utama, PT Mineral Industri Indonesia, holding tambang milik negara, yang memegang kendali atas 65% saham PT Timah. Itu artinya, sekitar 4,8 miliar lembar saham, berada di tangan pemerintah. Sementara itu, sisanya, sekitar 34,9% atau 2,6 miliar lembar saham, dimiliki oleh masyarakat, termasuk investor retail seperti kita. Kepemilikan ini penting untuk dipahami, karena di balik angka itu, tersembunyi pengaruh besar terhadap para kebijakan perusahaan. Mulai dari strategi ekspansi, tata kelola, sampai keputusan dividen, semua bisa sangat dipengaruhi oleh siapa yang duduk di kursi pengendali. Nah sobat investor, mari kita intip kinerja keuangan PT Timah dari sisi fundamental. Per Maret 2025, tercatat total aset PT Timah menurun, dari 12,8 triliun rupiah di akhir Desember 2024, menjadi 12,4 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi sinyal dua hal. Pertama, adanya pengurangan aset lancar seperti kas atau piutang, atau kedua, pelepasan aset tidak produktif demi efisiensi. Dalam dunia pertambangan, perubahan aset bisa menunjukkan pergeseran strategi operasional perusahaan. Tapi di sisi lain, sobat, ada kabar positif. Ekuitas PT Timah justru naik, dari 7,4 triliun rupiah ke 7,6 triliun rupiah. Artinya, posisi modal sendiri perusahaan semakin kokoh. Kenaikan ekuitas biasanya berasal dari laba ditahan atau tambahan modal, yang memberi sinyal bahwa perusahaan masih punya napas panjang untuk bertahan dan berkembang. Jadi, meskipun asetnya turun, struktur modal PT Timah justru jadi lebih sehat. Ini seperti tubuh yang kehilangan bobot, tapi ototnya makin padat dan kuat. Sobat investor, sekarang kita lanjut bedah lebih dalam, sisi kesehatan finansial PT Timah. Dan kabarnya, ada sinyal positif yang cukup menarik untuk dicermati. Pertama dari sisi liabilitas atau kewajiban. Per akhir Maret 2025,
Total liabilitas PT Timah tercatat menurun dari 5,3 triliun rupiah di Desember 2024 menjadi 4,8 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi tanda bahwa perusahaan sedang merampingkan beban utang. Entah lewat pelunasan pinjaman, efisiensi operasional, atau renegosiasi kewajiban jangka pendek. Yang jelas, makin kecil liabilitas, makin ringan beban perusahaan ke depan. Dan tentu saja, ini jadi angin segar bagi investor yang peduli dengan struktur modal sehat. Sekarang kita lihat performa bisnisnya. Pendapatan PT Timah mengalami kenaikan tipis, dari 2,05 triliun rupiah, di kuartal 1 tahun 2024, naik ke 2,09 triliun rupiah, di periode yang sama tahun 2025. Kenaikan yang masih kecil. Tapi sobat, dalam industri tambang, apalagi di tengah volatilitas harga timah global dan tekanan dari tambang ilegal, angka ini tetap layak diapresiasi. Artinya, meskipun tantangan masih besar, PT Timah tetap mencatat kenaikan top line dan penurunan beban kewajiban, sambil mempertahankan pertumbuhan ekuitas seperti yang kita bahas sebelumnya. Sobat investor, kalau kita ngomongin soal fundamental perusahaan tambang, satu hal yang gak boleh kita lewatkan adalah efisiensi biaya operasional. Dan kabar terbaru dari PT Timah, ada dinamika menarik yang layak kita sorot. Di kuartal 1 2025, beban pokok pendapatan PT Timah tercatat menurun dari 1,76 triliun rupiah di Maret 2024 menjadi 1,71 triliun rupiah di periode yang sama tahun ini. Penurunan ini bisa jadi sinyal positif. Artinya, PT Timah mungkin berhasil menekan biaya produksi, baik dari sisi efisiensi smelter, manajemen logistik, atau optimalisasi alat berat dan tenaga kerja. Untuk industri tambang, ini penting, karena kalau harga timah fluktuatif, satu-satunya cara untuk tetap untung adalah memangkas beban pokok produksi. Tapi, di sisi lain, kita juga perlu mencermati bahwa beban umum dan administrasi justru naik. Dari 202 miliar rupiah di Maret 2024, melonjak ke 213 miliar rupiah di Maret 2025. Kenaikan ini bisa datang dari banyak hal, biaya gaji, perizinan, peningkatan sistem teknologi, atau bahkan kampanye ESG yang makin digencarkan. Nah, sobat investor, kalau tadi kita sudah bahas soal beban operasional, sekarang kita masuk ke hal yang paling ditunggu-tunggu investor, labanya naik atau enggak? Dan jawabannya cukup bikin senyum lebar. Laba periode berjalan PT Timah, di kuartal pertama 2025, melonjak tajam dari 29,5 miliar rupiah di Maret 2024, menjadi 116,8 miliar rupiah di Maret 2025. Sobat investor, itu berarti kenaikannya hampir 4 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun. Lonjakan ini tentu bukan cuma angka di atas kertas. Ini cerminan bahwa efisiensi produksi, peningkatan penjualan, dan pengendalian biaya benar-benar mulai membuahkan hasil. Dan lebih menarik lagi, kalau kita lihat dari sisi investor retail, kenaikan ini juga tercermin pada laba per saham atau earning per share. Dari yang tadinya hanya Rp4 per saham di Maret 2024, sekarang jadi Rp16 per saham di Maret 2025. Artinya, bagi sobat yang punya saham TINS, secara teori, nilai profit yang dibagikan ke tiap lembar saham sobat ikut naik 4 kali lipat. Ini jelas menjadi sinyal positif dari sisi fundamental. Nah sobat, setelah kita lihat laba bersihnya naik signifikan, sekarang kita bahas lebih dalam, seberapa efisien PT Timah menghasilkan untung dari aset dan modal yang mereka punya. Kalau kita cek angka di Maret 2025, Return on Assets, ROA, secara annualized, PT Timah ada di level 3,7%. Artinya, dari setiap Rp100 aset yang mereka miliki, mereka bisa menghasilkan Rp3,7 keuntungan bersih. Angka ini memang belum tergolong tinggi, tapi cukup menandakan bahwa efisiensi penggunaan aset mulai membaik, apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang sempat tertekan akibat fluktuasi harga timah dan masalah operasional. Sekarang kita lihat Return on Equity, ROE, secara annualized. Ini indikator penting buat sobat investor, karena menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari modal pemegang saham. Hasilnya, 6,1% di Maret 2025. Artinya, kalau sobat adalah pemilik saham TINS, setiap Rp100 modal yang sobat tanamkan bisa menghasilkan Rp6,1 keuntungan bersih. Memang, angka ROE ini belum spektakuler dibanding perusahaan tambang lain yang punya mari lebih tebal. Tapi, dengan kondisi industri pertambangan yang makin kompleks dan adanya tekanan dari regulasi serta isu ESG, performa ini tetap layak diapresiasi. Nah sobat, sekarang kita masuk ke dua indikator yang penting banget dalam analisis fundamental, Net Profit Margin dan Debt to Equity Ratio. Kita mulai dari Net Profit Margin secara annualized,
di Maret 2025, yang tercatat di angka 22,2%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan yang diperoleh PT Timah, mereka bisa menyimpan lebih dari Rp22 sebagai laba bersih. Ini margin yang cukup tebal untuk ukuran perusahaan tambang. Artinya, PT Timah semakin efisien dalam mengelola biaya, baik itu biaya produksi, operasional, maupun beban lainnya. Dan ini sejalan dengan data sebelumnya, bahwa beban pokok mereka turun, sementara pendapatan naik. Ini sinyal positif, karena ini bisa jadi daya tarik bagi investor jangka panjang yang cari perusahaan dengan efisiensi tinggi. Sekarang kita geser ke struktur permodalan. Debt to equity ratio atau DER mereka ada di 63,5%. Artinya, jumlah utang mereka hanya sekitar 2/3 dari total ekuitas. Ini termasuk cukup sehat. Karena kalau perusahaan terlalu agresif dalam berutang, bisa berisiko saat bunga naik atau saat cash flow tertekan. Tapi dengan DER di bawah 100%, PT Timah masih dalam zona aman. Bahkan, bisa dibilang punya ruang manuver yang cukup kalau mereka mau ekspansi atau diversifikasi di masa depan. Jadi sobat, secara fundamental, PT Timah menunjukkan kombinasi yang menarik. Margin laba yang menguat, beban yang terkontrol, utang yang tidak berlebihan, dan keuntungan yang semakin optimal. Sobat investor, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali terlewat, tapi justru sangat penting, arus kas. Karena, percuma perusahaan untung besar di laporan laba rugi. Kalau arus kas operasionalnya malah negatif, itu bisa jadi lampu merah. Nah, menariknya, di Maret 2025, PT Timah mencatatkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp261 miliar. Artinya, dari kegiatan operasional sehari-hari, seperti penjualan timah, pengelolaan tambang, dan efisiensi produksi, PT Timah berhasil menghasilkan kas masuk yang nyata. Ini sinyal positif. Karena uang kas inilah yang dipakai untuk membayar utang, dividen, bahkan untuk ekspansi. Dan bicara ekspansi, kita lihat juga arus kas dari aktivitas investasi, yang digunakan sebesar Rp54 miliar di periode yang sama. Nilainya memang tidak sebesar arus kas operasional, tapi ini menunjukkan bahwa PT Timah tetap melakukan pengembangan, entah untuk permajaan alat produksi, eksplorasi lahan baru, atau investasi strategis lainnya. Yang penting sobat, aktivitas investasinya dibiayai dari hasil operasional. Bukan dari utang jangka pendek yang rentan mengganggu cash flow. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa PT Timah bukan hanya sekadar untung di atas kertas, tapi juga menghasilkan kas real yang bisa menopang keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Jadi sobat, sejauh ini dari laporan keuangan kuartal pertama 2025, PT Timah menunjukkan kombinasi yang sehat antara laba, efisiensi biaya, dan kekuatan arus kas. Nah sobat investor, setelah kita bahas arus kas dari operasional dan investasi, sekarang waktunya kita kupas bagian terakhir dari laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di Maret 2025, PT Timah mencatatkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp566 miliar. Artinya, dalam 3 bulan pertama tahun ini, perusahaan mengeluarkan dana cukup besar untuk melunasi utang, membayar bunga, atau mungkin melakukan pembayaran dividen. Langkah ini bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen PT Timah untuk memperkuat struktur permodalannya. Utang dikurangi, beban bunga ditekan, dan itu berdampak positif ke neraca perusahaan ke depan. Tapi di sisi lain, karena dana yang keluar dari sisi pendanaan lebih besar dari kas yang masuk dari operasi dan investasi, total kas perusahaan akhirnya turun sebesar Rp358 miliar. Ini menandakan bahwa meskipun secara fundamental sehat, PT Timah tetap perlu menjaga kehati-hatian terhadap arus kas di kuartal-kuartal berikutnya. Karena jika terus-terusan defisit kas, perusahaan bisa terdorong untuk cari pendanaan baru, baik lewat utang atau penerbitan saham baru, yang tentu saja bisa berdampak ke pemegang saham minoritas. Tapi sobat, langkah ini belum tentu negatif. Justru, bisa jadi ini bagian dari strategi jangka panjang, bayar utang sekarang, supaya bisa masuk periode pertumbuhan yang lebih ringan dari beban finansial. Yang penting adalah, apakah manajemen bisa menjaga arus kas operasional tetap positif? Dan apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa memberi hasil? Kita akan lihat jawabannya di kuartal-kuartal selanjutnya. Tapi sampai titik ini, dari sisi fundamental, PT Timah menunjukkan sinyal-sinyal yang layak untuk dicermati lebih dalam. Jadi sobat investor, kalau kita rangkum secara menyeluruh,
Performa fundamental PT Timah di kuartal pertama tahun 2025 ini menunjukkan kombinasi antara sinyal kehati-hatian dan harapan pertumbuhan. Dari sisi neraca, aset perusahaan memang sedikit menurun, tapi di sisi lain ekuitas justru naik, yang artinya perusahaan sedang mengurangi ketergantungan pada utang. Hal ini juga didukung oleh penurunan liabilitas yang cukup signifikan. Struktur modal yang lebih sehat ini menjadi dasar penting bagi perusahaan tambang seperti PT Timah, yang operasionalnya cenderung padat modal dan rawan fluktuasi harga komoditas. Di sisi kinerja, pendapatan tumbuh tipis, tapi menariknya, laba bersih justru melonjak hampir 4 kali lipat, dari 29 miliar ke 116 miliar rupiah. Ini menandakan efisiensi yang mulai terasa, terutama dari penurunan beban pokok. Meski beban administrasi meningkat, tapi tidak cukup besar untuk menahan pertumbuhan profitabilitasnya. Bahkan, laba per saham pun naik dari Rp4 ke Rp16, sinyal menarik buat investor retail seperti kita. Dari rasio profitabilitas, net profit margin mencapai 22,2%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, perusahaan mampu mengubah Rp22 menjadi laba bersih. Sebuah margin yang tergolong tinggi di industri tambang. Sementara itu, ROA dan ROE masing-masing 3,7% dan 6,1%, masih tergolong moderat. Tapi ingat, ini baru kuartal pertama dan sifatnya annualized. Jika tren positif ini bertahan, kita bisa lihat rasio ini membaik di akhir tahun. Namun, sobat, satu hal yang perlu dicermati adalah posisi kas. Walaupun arus kas operasional positif sebesar 261 miliar, dan hanya sedikit digunakan untuk investasi, perusahaan tetap mengalami penurunan kas bersih hingga 358 miliar rupiah, karena pengeluaran besar untuk aktivitas pendanaan. Ini bukan masalah besar untuk saat ini, tapi perlu kita awasi ke depannya, agar manuver keuangan PT Timah tetap berkelanjutan. Secara keseluruhan, PT Timah menunjukkan perbaikan dari sisi efisiensi dan penguatan struktur modal. Namun, keputusan investasi tentu tetap perlu mempertimbangkan risiko global, harga timah dunia, serta strategi jangka panjang perusahaan ini. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.